Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, dalam perkembangan kasus temuan kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif, kasus ini seperti terpenjara, tidak ada kelanjutan dari kepolisian dan mandek. Padahal Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK sudah memastikan ada aksi biadab terhadap kemanusiaan di kerangkeng tersebut. Berikut fakta-faktanya. Jadi keuntungan utama dari keberadaan kerangkeng ini buat PRT adalah mendapatkan pekerja gratis. Setelah Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban membeberkan hasil investigasi pada kasus kerangkeng manusia di Langkat, lalu apa selanjutnya? Karena sudah hampir 2 bulan dari segi hukum kasus ini tidak bergerak kemana-mana. Kami akan berbincang dengan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Selamat malam Pak Edwin. Selamat malam Mbak Fitri. Pak Edwin, dari hasil investigasi yang dilakukan LPSK sejak Januari hingga Maret terkait kasus kerangkeng manusia ini, salah satunya adalah temuan mengenai tindakan penyiksaan dan penganiayaan berat hingga menyebabkan kematian. Fakta apa sebetulnya yang didapatkan oleh LPSK? Ya, sebagaimana sudah ditampilkan di layar ya, bahwa memang kami menemukan banyak informasi yang juga kita juga miris ya, dan nggak sanggup juga untuk menyampaikannya secara langsung gitu. Karena memang perbuatan-perbuatannya sangat tidak manusiawi. Ya. Seperti orang dipaksa makan cabai setengah kilo, kemudian dari makan cabai itu dilumurkan ke muka dan ke kemaluan, kemudian dipaksa untuk sodomi, ditelanjangi, dan banyak sekali perbuatan-perbuatan tidak manusiawi. Gitu. Oke, ada banyak temuan, ada banyak fakta. Oke, ada banyak temuan dan fakta yang sudah ditemukan oleh LPSK. Dan semua temuan ini sudah diserahkan ke pihak kepolisian, Pak? Ya, kami sudah menyampaikan kepada Menko Polhukam. Kami berharap Menko Polhukam memberikan perhatian dan juga kemudian mengkoordinasikan kepada kementerian lembaga terkait agar menuntaskan proses hukum secara profesional. Karena menurut kami proses tegak hukum ini punya pengaruh yang cukup besar buat korban dan juga buat struktur sosial. Jadi proses penegakan hukum ini yang harusnya bisa membuktikan bahwa pembiaran itu akan diakhiri. Kemudian juga bahwa proses penegakan hukum ini juga harus membuktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Termasuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang. Oke. Yang juga tidak bisa kita abaikan, penegakan hukum ini haruslah memperhatikan hak korbannya. Jadi bukan hanya sekedar mempidana para pelaku, tapi bagaimana hak korbannya bisa didapatkan. Salah satunya adalah hak korban atas ganti rugi atau restitusi. Oke. Baik, Pak Edwin, mengenai penegakan hukum, LPSK juga sempat merilis pernyataan temuan oknum aparat dalam kasus kerangkeng manusia di Langkat ini. Apa bukti yang dikantongi oleh LPSK? Ya, kami punya informasi tentang keterlibatan aparat tersebut ya. Dan kami punya nama-namanya, ada pangkat, nama, dan satuannya.
termasuk perannya apa saja. Kami sudah menghimpun informasi itu dan sudah kami sampaikan juga untuk ke TNI, sudah kami sampaikan kepada Panglima TNI. Oke. Nah, selama melakukan advokasi terhadap korban kekerasan sejauh ini oleh LPSK, bagaimana Anda menggambarkan penganiayaan yang terjadi di kerangkeng manusia di Langkat ini, Pak? Ya, saya sendiri yang mendalami kasus ini sulit untuk menyampaikan, ya. Karena menurut saya hal-hal yang sangat tidak pantas untuk kita dengar, publik dengar, ya. Saya khawatir ada anak-anak atau siapapun yang kemudian mendengar hal ini, memang suatu hal yang sangat di luar kemanusiaan. Jadi mereka sejak dari hari pertama masuk itu mengalami kekerasan dan mereka selama di dalam itu di bulan pertama saja, jadi 3 bulan pertama mereka tidak boleh dibesuk. Bahkan ada yang orang tuanya meninggal saja mereka tidak boleh melayani. Gitu loh. Sholat Jumat tidak boleh, ibadah Minggu tidak boleh, sholat Id tidak boleh, ibadah Natal tidak ada. Jadi banyak sekali beragam kekerasan, ya, penindasan yang kita dengar selama mendengarkan cerita para korban itu, yang kita memang menilai ini layak disebut sebagai kerja rodi. Oke, Pak. Menurut dari LPSK sendiri, dengan kemudian fakta-fakta dan temuan yang sudah banyak didapatkan, kenapa kemudian progres penegakan hukumnya seolah jalan di tempat, Pak? Ya, kami bukan penyidik, tapi nggak tahu ya bagaimana, kenapa itu menjadi sejauh ini belum menunjukkan sesuatu, ya. Artinya belum ada rumusan tindak pidana, belum ada tersangka. Ya, pertanyaan yang muncul kan begini. Apakah perkara ini masuk kategori perkara yang sulit? Apakah saksinya tidak ada? Apakah korbannya tidak ditemukan? Apakah pelakunya menghilang? Apakah pelakunya berada di luar negeri? Apakah dibutuhkan alat-alat khusus untuk mengungkap perkara ini? Itu kategori perkara sulit yang dirumuskan oleh kepolisian. Ya, pertanyaan kita itu, apakah memang perkara kerangkeng manusia ini masuk kategori perkara sulit sehingga lebih dari 1 bulan sampai sekarang belum ada kejelasan tentang tindak pidana maupun tentang pelakunya. Oke. Nah, untuk mengawal penegakan hukum agar segera dilakukan terkait kasus ini, minggu lalu juga LPSK sudah bertemu dengan Menko Polhukam. Apakah sudah ada tindak lanjut? Apakah ada tim khusus yang dibentuk untuk mengawal penegakan kasus ini? Ya, kami sudah 2 kali berkoordinasi dengan Menko Polhukam dan mungkin minggu depan ada kejelasan langkah-langkah yang akan dilakukan. Baik, kita harapkan ini penegakan hukum dapat segera dilakukan, apalagi LPSK, Komnas HAM sudah mengantongi begitu banyak temuan dan juga fakta-fakta di lapangan. Kita harapkan polisi dapat bergerak lebih cepat untuk bisa kemudian menetapkan tersangka dari kasus ini. Baik, terima kasih Bapak Edwin Partogi Pasaribu telah berbincang bersama kami malam hari ini.